Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Sri Wahyuningsih, NIM 211009082, kelas Manajemen Pengetahuan MJ 21A. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai kunci sukses implementasi manajemen pengetahuan. Ada beberapa elemen penting yang menentukan sukses tidaknya manajemen pengetahuan dapat diimplementasikan dalam organisasi. Tulisan ini merujuk pada pendapat Manterson yang menyatakan ada 9 elemen penting yang merupakan kunci sukses pengimplementasian manajemen pengetahuan. Elemen-elemen tersebut adalah yang pertama, pernyataan lalu apa. Strategi manajemen pengetahuan harus terkait dengan suatu hal yang ingin dicapai oleh organisasi. Oleh karena itu, menjadi penting bagi organisasi untuk mengartikulasikan tujuan manajemen pengetahuan bagi suatu organisasi. Contohnya adalah dengan membuat pernyataan-pernyataan berikut, seperti apa manfaat yang akan didapat oleh organisasi dari implementasi manajemen pengetahuan, dan bagaimana manajemen pengetahuan berpengaruh pada pekerjaan karyawan. Yang kedua, dukungan dari manajemen puncak. Banyak klaim menyebutkan bahwa manajemen puncak memegang peran penting dalam mendorong proses pembelajaran dan penyebaran pengetahuan di organisasi. Manajemen puncak tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga memberikan fasilitas berupa jejaring untuk berbagi pengetahuan dan program pengembangan sumber daya manusia yang dapat meningkatkan keahlian karyawan dalam berbagai pengetahuan. Pendek kata, dukungan real seorang manajemen puncak di suatu organisasi dengan menjadikan dirinya sebagai penanggung jawab bidang pengetahuan merupakan salah satu kunci sukses implementasi manajemen pengetahuan. Yang ketiga, komunikasi. Banyak konsultan berpendapat bahwa porsi terbesar kegagalan organisasi dalam mengimplementasikan strategi khususnya terkait manajemen pengetahuan adalah karena kurangnya komunikasi. Hanya organisasi-organisasi yang merancang perencanaan komunikasi yang baik yang dapat menindaklanjuti strategi-strategi yang sudah ditetapkan. Komunikasi tidak hanya komunikasi secara vertikal dari atas ke bawah dan sebaliknya, tetapi juga komunikasi secara horizontal, yaitu komunikasi yang baik antar sesama rekan kerja. Komunikasi yang baik akan mengurangi kesalahpahaman antara karyawan dan hubungan atasan dengan bawahan, juga meningkatkan kedekatan dan kemungkinan terlaksananya strategi perusahaan. Yang keempat, kreativitas. Dalam implementasi manajemen pengetahuan, tidak hanya strategi yang baik dapat menjadi kunci keberhasilan manajemen pengetahuan, kreativitas diyakini menjadi faktor penentu utama. Banyak pakar yang berpendapat bahwa strategi berhubung erat dengan kreativitas. Kreativitas yang baik akan memunculkan strategi unggul perusahaan yang memungkinkan organisasi bertahan di masa mendatang. Kreativitas melekat dan dimiliki oleh anggota organisasi, misalnya karyawan. Yang kelima, sumber daya manusia. Sumber daya manusia dan budaya. Sukses tidaknya implementasi manajemen pengetahuan sangat terpengaruh pada sumber daya manusia dan budaya. Studi yang melihat pentingnya manusia dalam mengimplementasikan strategi manajemen pengetahuan menunjukkan bahwa 70% dari responden menyatakan bahwa karyawan merupakan faktor terpenting dan 75% memberikan penekanan yang lebih besar pada aspek manusia. Dalam pandangan organisasi ternama, manusia dan budaya merupakan ruh dalam proses kesuksesan organisasi yang berbasis pengetahuan.
Beberapa kajian yang lain menyebutkan bahwa isu manusia dan budaya merupakan masalah-masalah yang paling sulit untuk dipecahkan, tetapi menghasilkan manfaat terbesar. Lebih lanjut, Forbes menyatakan bahwa tantangan terbesar manajemen pengetahuan bukanlah hal-hal yang terkait dengan faktor teknis, tetapi faktor budaya. Faktor budaya ini merupakan hal yang terberat yang dihadapi organisasi dalam penerapan manajemen pengetahuan, khususnya sentimen untuk memiliki informasi yang lebih besar dibanding membagikannya kepada pihak lain. Yang ketujuh, dalam studi yang lain, 80% responden memandang budaya sebagai penghambat terbesar dalam penciptaan organisasi berbasis pengetahuan. Yang keenam, kemampuan berbagi pengetahuan. Organisasi seringkali tidak memiliki kemampuan untuk berbagi pengetahuan dan berkolaborasi. Ini membuktikan dalam pernyataan bahwa untuk usaha dalam mengembangkan groupware manajemen pengetahuan sering terhambat oleh sikap karyawan yang tidak ingin berbagi pengetahuannya. Karyawan biasanya lebih kompetitif karena keadaan. Oleh karena itu, mereka tidak mau membagi pengetahuannya kepada orang lain. Keengganan karyawan dalam berbagi pengetahuan ini bisa dikarenakan karyawan tidak menyadari bahwa pengetahuan yang dimilikinya berarti bagi orang lain. Terlepas dari keengganan karyawan dalam berbagi pengetahuan, proses berbagi pengetahuan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi organisasi. Hal ini sudah dibuktikan oleh 33 organisasi berdasarkan studi yang dilakukan oleh American Productivity and Equality Center. Oleh karena itu, menjadi penting bagi perusahaan dalam proses rekrutmen karyawan baru, sangat penting untuk tidak hanya mempertimbangkan akses pengetahuan baru yang dimiliki para calon karyawan, tetapi juga pengetahuan mereka untuk berbagi pengetahuan. Proses rekrutmen karyawan seharusnya mempertimbangkan proses pengkapturan pengetahuan dan pengalaman calon karyawan. Oleh karena itu, ada kesalahan sistem yang terjadi di kebanyakan organisasi yang memandang informasi sebagai hal yang sensitif dan komersial, karena banyak organisasi enggan untuk memberikan kepercayaan kepada para karyawannya. Yang ketujuh, adanya insentif. Satu isu terpenting dalam implementasi manajemen pengetahuan adalah insentif yang tepat bagi siapapun dalam berbagi dan mengimplementasikan pengetahuan. Insentif ini dapat berupa imbalan personal yang diyakini dapat mendukung berkembangnya budaya berbagi pengetahuan. Imbalan dapat memastikan bahwa karyawan mengerti manfaat dari manajemen pengetahuan bagi organisasi. Terkait sistem insentif ini, ada beberapa karyawan yang dapat diajukan pada organisasi yang menerapkan manajemen pengetahuan. 1. Apakah manajemen karyawan menangkap sinyal yang mendorong proses berbagi pengetahuan? Yang kedua, kriteria apa yang digunakan untuk mempromosikan karyawan? Yang ketiga, adakah contoh perusahaan yang mendapatkan manfaat dari berbagi pengetahuan dan merayakannya secara terbuka? Yang keempat, apakah kesalahan-kesalahan di masa lalu yang dapat dihindari? Lalu selanjutnya yang ke-8, ketersediaan waktu. Bagi perusahaan untuk menciptakan waktu dan peluang bagi seluruh karyawan untuk belajar. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan jaring-jaringan pembelajaran formal agar identifikasi dan transfer praktek terbaik menjadi bagian dari pekerjaan. Ketersediaan waktu yang cukup bagi karyawan untuk berbagi pengetahuan dapat menjadi hambatan besar bagi karyawan ataupun organisasi. Kesembilan, adanya sistem
Selain sistem intensif, adanya ketersediaan waktu penting menjadi evaluasi yang dilakukan terkait dengan manajemen pengetahuan. Sistem evaluasi dapat berupa formal dan informal. Sistem evaluasi formal dilakukan dengan seperangkat instrumen yang mengukur hasil yang dicapai. Sistem evaluasi informal dapat dilakukan dengan bertanya kepada pihak terkait tentang praktik berbagi pengetahuan dilakukan. Itu tadi penjelasan mengenai materi kunci sukses implementasi manajemen pengetahuan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna bagi penonton untuk kedepannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.